Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari Kota Malang. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Malang dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke Kota Jakarta naik kereta api keberangkatan sore hari, yaitu kereta api Brawijaya. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Brawijaya kali ini dari Malang menuju Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana di depan Stasiun Malang Bangunan Baru hari ini, hari Selasa tanggal 14 September 2025. Udah rame banget, banyak sekali penumpang berdatangan karena sebentar lagi akan ada keberangkatan kereta api Gajayana. Sekarang masih jam 14 lebih 43 menit ya, kereta api Brawijaya masih berangkat 1 jam ke depan. Untuk Stasiun Malang Bangunan Baru, bangunannya gede banget. Di area depan sini langsung banyak beberapa tenan. Lalu di sebelah kiri sana ada loket beserta customer service. Apabila teman-teman membutuhkan bantuan petugas atau mau beli tiket secara langsung, bisa dari depan sini ke arah sebelah kiri. Dan ada juga Indomaret ya. Nah, untuk Stasiun Malang Bangunan Baru ini biasanya untuk keberangkatan kereta-kereta yang jarak jauh, apabila kereta-kereta lokal atau kereta komuter lain Doho, Penataran, biasanya penumpang lebih banyak di Malang Bangunan Lama yang seberang sana. Sekarang langsung masuk aja ya. Udah ada face recognition, jadi tinggal scan wajah. Lalu untuk ruang tunggunya ada di bagian atas ya teman-teman. Yang saya suka dari ruang tunggu Stasiun Malang ini adalah konsep terbuka, sehingga adem banget di atas ini. Tapi pernah waktu itu ke Stasiun Malang kondisi lagi hujan deras, airnya tuh nyiprat ke bagian ruang tunggu. Plus minus ya teman-teman. Tapi ruang tunggunya bagus kok. Di area sini tempat menunggu penumpang. Lalu apabila teman-teman mau naik kereta kelas luxury, bisa ke sebelah sana ya. Ada ruang tunggu khususnya. Toilet, musola, dan lain-lain juga ada di bagian lorong sebelah sini. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang ini jam 14 lebih 54 menit dan kereta api Gajayana mau berangkat ya. Uniknya di Stasiun Malang ini masih menggunakan sinyal mekanik. Jadi sinyal mekanik itu tidak menggunakan lampu. Apabila sinyalnya aman akan diangkat ke atas yang bagian merah tuh. Persiapan berangkat Gajayana.
Rangkaiannya full stiker ya. Bagus banget warna hijau. Kalau ini adalah stasiun Malang, bangunan lama ya teman-teman. Di jalur 1 ini sudah ada kereta parcel dan nampaknya kereta Brawijaya sudah tersedia di jalur 3 ya. Tadi Gajayana berangkat, saya ke sini dulu dan tiba-tiba rangkaiannya udah tersedia. Kita langsung bergerak ke jalur sana aja ya. Kalau tadi itu lewat ke Skybridge ya. Sekarang saya mau lewat terowongan. Bisa juga ke peron 2, 3, 4, 5 ya. Jadi selain akses Skybridge, bisa juga ke akses underpass kayak gini teman-teman. Dan untuk ke underpass lebih cepat sih hitungannya. Karena begitu keluar udah berada di rangkaian tengah ya. Jalur 3. Sekarang ini saya akan duduk di kereta eksekutif 4 nomor 13 Bravo. Dapat depan apa belakang ya? Alhamdulillah dapatnya single seat belakang cuy. Wah, beruntung sekali saya. Ini dia tempat duduk saya selama 12 jam ke depan menuju Jakarta. Minusnya ini nih, untuk ruang bagasi di New Image bagian ujung sempit banget. Sedangkan di yang lainnya normal ya. Pada kereta eksekutif 4 hari ini saya mendapatkan armada K1-01648ML. K1 adalah kode sarana untuk kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 16 tahun pertama dinas di 2016, 48 nomor absennya, dan ML adalah kepemilikan Depo Malang. Jadi untuk rangkaian kereta api Brawijaya, rumahnya di sini ya teman-teman. TS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian. Lalu BK adalah berat kosong 37.500 kg atau 37,5 ton. Dan MD adalah mulai dinas di tanggal 14 bulan 12 tahun 2016. Biasa disebut kereta eksekutif New Image ya, atau generasi pertama sebelum era kereta api stainless steel. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 47 adalah berat maksimalnya 47 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Untuk bugi atau roda K10 bentukannya kayak gini ya teman-teman. Susunan rangkaian kereta api Brawijaya pada hari ini dimulai paling depan, nanti ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Di belakang eksekutif 4 ini ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8. Lalu yang paling belakang ada kereta pembangkit. Ini ada rangkaian yang masuk di jalur 2. Sepertinya rangkaian kereta api Malabar dari arah Malang tujuan ke arah Bandung ya teman-teman. Kalau Brawijaya berangkat jam 4 sore, kalau Malabar jam 5 sore. Kereta api Brawijaya yang saat ini saya naiki sudah berada di jalur nomor 3. Sekarang saya mau cerita sedikit seputar kereta api Brawijaya yang saya ketahui. Dimulai yang pertama, dari asal-usul penamaan. Diambil dari salah satu nama raja yang memimpin kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya. Lalu untuk kereta api Brawijaya, pertama kali dijalankan oleh PT KAI pada tanggal 10 Maret 2021. Saya ingat banget waktu itu pernah mencoba perjalanan perdana kereta api Brawijaya dari Gambir ke Malang di era-era waktu pandemi COVID. Saya masih ingat waktu itu udah wajib maskeran teman-teman. Kereta api Brawijaya ini melayani rute perjalanan dari kota Malang menuju ke kota Jakarta. Dengan rutenya diberangkatkan dari stasiun Malang, lalu lewat ke kota Blitar, Tulung Agung, Kediri, Kertosono, Solo Jebres. Setelah dari Solo Jebres akan berbelok ke kanan menuju jalur Gundih dan juga Brumbung. Lalu nanti akan berhenti juga di stasiun Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon sampai dengan ke kota Jakarta, stasiun Gambir. Nah, untuk kereta api Brawijaya ini adalah kereta dengan kelas tinggi, melayani kelas full eksekutif. Dan juga bisa dibilang sebagai pelengkap dari perjalanan kereta api yang sebelumnya sudah ada, yaitu kereta api Gajayana. Untuk harga tiket kereta api Brawijaya ini ada di kisaran Rp710.000 sampai dengan Rp870.000.
Harga tiket bisa berbeda-beda tergantung kapan waktu pemesanan tiket dan kapan hari keberangkatannya. Sebenarnya untuk harga tiket kereta api Brawijaya saat ini dengan kereta api Gajayana mirip-mirip. Kadang sama-sama di harga 760 ribuan, kadang-kadang kereta api Gajayana lebih mahal. Tapi untuk dari waktu tempuh saat ini sama-sama 12 jam 10 menit. Nanti kereta api Brawijaya akan diberangkatkan dari stasiun Malang pada pukul 16.00 tepat dan tiba di kota Jakarta stasiun Gambir pada pukul 4:10 waktu Indonesia Barat. Untuk kereta api Brawijaya di jalur 3 dan yang di jalur 2 adalah kereta api Malabar. Sebenarnya sama-sama produksi PT Inka, yang paling baru, yang satu tahun 2016 dan yang satu tahun 2018. Tapi teman-teman udah bisa melihat dari segi perbedaan, terutama dari eksteriornya. Kalau angkatan tahun 2016 semuanya masih menggunakan mild steel, sedangkan untuk 2018 ke atas sampai dengan new generation saat ini 2025 menggunakan stainless steel kayak gini teman-teman. Secara reguler ini kereta api Brawijaya hanya melayani satu kelas layanan, yaitu full executive new image ya. Namun terkadang kereta api Brawijaya juga ditambahkan kelas priority, terutama di hari Jumat keberangkatan Gambir Malang dan keberangkatan Malang menuju Gambir di hari Minggu. Jadi ada layanan tambahan kelas priority atau kereta api wisata di hari-hari tertentu saja ya, terutama weekend. Sekarang ini jam 15:43 ya. 17 menit sebelum keberangkatan kereta api Brawijaya, lokomotifnya baru mau dipasang nih. Tuh, lagi dilangsir teman-teman. Nah, untuk proses pemasangan lokomotif itu dipandu oleh juru langsir ya, yang bantu markirin lokomotif teman-teman. Oke, lokomotifnya udah tersambung ya. Untuk lokomotif dinas kereta api Brawijaya pada hari ini adalah CC 206 1398 Depo Induk BD. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang ya teman-teman. Lalu 206 memiliki 2 kabin ruangan yang dimana bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 tahun pertama dinas di 2013. 98 nomor absennya, dan Depo Induk BD adalah kepemilikan lokomotif ini di Depo Bandung. Untuk sambungan dari lokomotif ke kereta ada kopler ya. Kopler itu yang besar di sana teman-teman sebagai penyambung utama. Lalu ada juga rantai sebagai pengaman tambahan, dan di sini ada selang tersebut yang digunakan untuk proses pengereman. Jadi suplai angin dari lokomotif ke seluruh rangkaian kereta. Teman-teman bisa lihat ya, walaupun ini hari Selasa, hari weekday, tapi penumpang kereta api Brawijaya di eksekutif 1 itu rame banget. Bahkan saya cek untuk tiket kereta api di semua kereta eksekutif 1 sampai dengan 8 hanya tersisa beberapa belas aja. Berarti okupansi kereta api Brawijaya ini bagus banget ya. Jam berangkatnya cocok jam 4, nyampe Gambir juga jam 4 pagi. Nah, untuk kereta eksekutif 4 hari ini juga lumayan rame teman-teman. Tuh, apalagi kereta yang notabene dekat kereta makan, biasanya itu menjadi pilihan utama bagi banyak penumpang karena kemudahan aksesibilitas apabila mau makan malam, ke kereta makan, ataupun juga
naik turun di stasiun udah pasti dapat peron sih kalau di arah tengah ini. Tinggal 8 menit lagi sebelum berangkat, jadi langsung naik aja ya. Dan ini adalah peta rute untuk perjalanan kereta api Brawijaya. Berangkat dari stasiun Malang, berhenti di stasiun Malang Kota Lama, ke Panjen, Wlingi, Blitar, Tulung Agung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Jebres, Karangsono, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Gambir. Tepat sesuai dengan schedule, kereta api Brawijaya yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 4 udah rame banget sama penumpang ya. Karena untuk kereta eksekutif 4, tadi saya cek, tiketnya itu hanya tersisa sekitar 8 kursi lagi. Nah, untuk perjalanan kereta Brawijaya juga masih berhenti di stasiun Malang Kota Lama, sehingga apabila teman-teman mau ke arah Jakarta ataupun juga ke stasiun yang dilalui oleh kereta ini, bisa naik di stasiun Malang ataupun juga di Malang Kota Lama. Berbeda dengan kereta api Gajayana yang melintas langsung. Bersilang dengan kereta Penataran ya, ini yang loop line dari arah Surabaya Kota menuju Kertosono, Blitar, lalu dari Blitar lanjut lagi bablas ke Malang sampai dengan ke arah Surabaya. Tujuan yang tertera di tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Dear passengers, please kindly check your ticket and make sure you stop at the destination station. Jadi di kereta api juga ada layanan restorasi keliling ya, yang dimana Prama atau Prami akan mengelilingi seluruh rangkaian untuk menjajakan makanan. Apabila teman-teman malas ke kereta makan, bisa pesan makanan atau minuman lewat Prama dan Prami yang berkeliling tersebut. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:25. Kereta api Brawijaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Kepanjen, masih masuk di Kabupaten Malang. Tadi juga ada beberapa orang yang naik ya di stasiun ini. Dan kalau nggak salah, stasiun Kepanjen juga melayani pemberhentian untuk semua kereta api jarak jauh yang lewat sini. Macam kereta api Malabar, Gajayana, Malioboro Express, Kertanegara, Matarmaja, Majapahit. Pokoknya semua berhenti sih.
Sekarang jam 17:08. Kereta api Brawijaya telah tiba di stasiun Wulingi. Ini awalnya banyak banget teman-teman. Secara normal pemberhentian di stasiun Wulingi ini mulai pukul 17.16 sampai dengan 17.20. Hanya 4 menit, tapi kereta apinya awal banyak banget. Berarti awalnya 7 menitan teman-teman. Gokil ya. Baru pertama kali saya naik kereta api di jalur Malang ke arah Blitar sini. Nyampe di Wulingi awalnya banyak banget. Mungkin ada peningkatan kecepatan ya. Di jalur 1 itu terparkir satu kereta MTT ya. Kereta untuk perawatan rel, dan stasiun Wulingi ini sudah memasuki Kabupaten Blitar. Tadi untuk perbatasan Blitar dan juga Malang ada di jembatan Lahor ya teman-teman, setelah terowongan. Waktu menunjukkan pukul 17:40. Kereta api Brawijaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Blitar. Dan ini merupakan salah satu stasiun besar yang ada di jalur kantong ya teman-teman. Nah, untuk penumpang di stasiun Blitar tadi ada beberapa orang dan ada juga yang turun. Karena dari Malang ke Blitar ini ada tarif khusus di kereta api jarak jauh, tapi tarifnya lumayan mahal ya, kalau nggak salah 90.000. Di Blitar ini sudah memasuki waktu maghrib, sehingga perjalanan dari arah Blitar menuju ke arah Tulung Agung mungkin nanti sudah memasuki waktu malam hari ya, udah gelap. Berangkat lagi dari stasiun Blitar on time ya, pukul 17:45. Ini udah mulai gelap banget di luar. Apabila jalur dari arah Malang menuju ke arah Blitar itu kecepatan maksimal mungkin di angka 80-an, tapi setelah lepas dari arah Blitar menuju nanti ke arah Solo Jebres ini sudah bisa dipacu kecepatan maksimal 120 ya teman-teman. Keretanya udah ngebut banget. Di guncangannya menurut saya lumayan berasa, dan dari segi kebisingan ya berisik juga sih. Salah satu kekurangan dari kereta New Image ada di gemblodaknya teman-teman. Sekarang jam 18:08 ya. Masuk di stasiun Tulung Agung. Calon penumpang kereta Brawijaya lumayan rame loh barusan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:52. Kereta api Brawijaya yang saya naiki sudah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di Kertosono ada dua pertemuan jalur ya. Tadi kereta api Brawijaya dari arah kanan, dari jalur Malang, Blitar, Kediri, dan juga ada jalur lain dari arah kirinya, itu merupakan jalur dari stasiun Surabaya Gubeng, Mojokerto, dan juga stasiun Jombang. Di stasiun Kertosono ini juga kereta api Brawijaya menyusul kereta lain ya, yaitu kereta api Kahuripan dari arah Blitar tujuan ke Kiara Condong. Ini adalah kereta api termurah dari Blitar, Jawa Timur menuju ke arah Bandung ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Brawijaya di kelas eksekutif menggunakan armada kereta eksekutif New Image atau kereta tahun 2016. Dan juga untuk dari segi desain interior saya suka sebenarnya, karena kelihatan simple, elegan dengan didominasi warna putih. Lalu untuk dari segi fasilitas pada kereta api Brawijaya New Image ini, di atas ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Sebenarnya di situ ada tirai ya teman-teman, apabila di kursi tengah menuju ke ujung. Di ujung nomor 1 dan 13 aja sih yang nggak ada tirainya ya.
Untuk legroom kurang lebih seperti ini ya. Legroomnya ini lega teman-teman, bebas untuk selonjoran. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Ini juga ada kantong untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Ada meja kecil untuk nyimpan cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Di sini ada tombol untuk reclining yang apabila ditekan kursinya bakal mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk bekerja menggunakan laptop ataupun juga untuk makan. Nah, kalau teman-teman notice di atas sebelah sini ya, itu ada air purifier, fungsinya untuk mengatur sirkulasi udara supaya lebih bersih. Dan dulu saya ingetnya air purifier itu ada di trainset kereta api Sembrani ya. Mungkin ini bekasan dari Sembrani teman-teman, bukan. Untuk fasilitas toilet pada kereta eksekutif New Image ini ada di 2 sisi ruangan ya, ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu untuk sisi satu bagiannya. Pintunya masih pintu lipat ya, dan cara nguncinya di slot ke atas. Dari segi luas, di satu sisi ini udah leluasa banget teman-teman. Dan fasilitasnya di sini ada cermin yang ukurannya lumayan besar, ada juga wastafel, airnya mengalir dengan normal, lalu ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, klosetnya sudah kloset duduk, di sini ada pegangan, lalu ada juga jet shower, mengalir dengan normal ya. Di sini tombol flush untuk membilas, lalu ada pewangi ruangan dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:12 kereta api Brawijaya telah tiba di stasiun Nganjuk, dan stasiun Nganjuk ini melayani banyak pemberhentian kereta api ya. Hampir semua kereta berhenti di stasiun ini, terkecuali kereta api Argo Wili saja relasi Surabaya Gubeng menuju ke arah Bandung. Dan untuk stasiun Nganjuk lebih dekat dengan daerah keramaian. Ada juga sih stasiun lain di Kabupaten Nganjuk, yaitu stasiun Kertosono. Sama-sama melayani banyak pemberhentian kereta api jarak jauh. Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 19:48 kereta api Brawijaya telah tiba di stasiun Madiun di pusat dari Daop 7. Dan untuk rangkaian kereta api Brawijaya saat ini, kereta New Image diproduksi di PT Inka yang lokasinya bersebelahan dengan stasiun Madiun. Ada juga pengisian tangki air untuk toilet ya teman-teman. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang turun dan naik kereta api Brawijaya di stasiun Madiun ini. Semua kereta api yang lewat jalur lintas selatan pasti berhenti di stasiun Madiun ya. Di Madiun juga ada depo Pertamina ya teman-teman. Jadi ketel ini nanti bisa jalan ke arah jalan apa itu namanya, saya lupa. Madiun Lor entah apalah. Nah, PT Inka itu lokasinya ada di sebelah sana ya. Bersebelahan, terpisahkan oleh tembok saja teman-teman. Diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun pukul 19:53 ya. Penumpang kereta kelas eksekutif pada malam hari pasti bakal mendapat fasilitas tambahan ya, yaitu selimut. Selimut ini bisa digunakan selama di perjalanan. Jadi apabila teman-teman dingin bisa selimutan, tapi nggak boleh dibawa pulang ya. Kalau mau turun dari kereta, langsung aja simpen di tempat duduk masing-masing.
Pada pukul 20:53 kereta api Brawijaya tiba di stasiun Solo Jebres ya. Wah, ini ada kereta api yang mau lewat nih. Nampaknya itu adalah kereta api Bangunkarta dari Pasar Senen tujuan ke Jombang ya. Nah, untuk pemberhentian kereta api Brawijaya di stasiun Solo Jebres ini sampai dengan pukul 20:58. Stasiun Solo Jebres merupakan stasiun besar di kota Solo untuk pemberhentian kereta-kereta yang ke jalur lintas utara macam Brawijaya, Brantas, Majapahit, dan lain-lain. Ada juga stasiun lain ya, seperti Solo Balapan untuk kereta-kereta di jalur selatan yang kelasnya tinggi, dan juga stasiun Purwosari untuk kereta di jalur selatan yang kelas ekonomi full dan juga kereta campuran. Dan di Solo juga ada percabangan segitiga, yang dimana ada percabangan dari Solo Jebres menuju ke Solo Balapan, lalu dari Solo Balapan ke lintas utara menuju Gundih, Berumbung, Semarang, Tawang, dan ada juga jalur dari arah Solo Balapan menuju ke arah lintas utara Gundih, Berumbung, Semarang. Berangkat lagi dari stasiun Solo Jebres ya, tepat. Jadi setelah lepas dari stasiun Solo Jebres, sudah di set ke mode malam ya teman-teman. Untuk mode malam di kereta eksekutif New Image menurut saya udah cakep sih. Tapi minusnya di ujung bagian depan dan di ujung bagian belakang ini masih terang banget. Barusan saya tanya ke teknisi kenapa nggak salah satu dimatiin supaya lebih redup gitu. Katanya nggak bisa teman-teman. Padahal untuk yang di bagian tengah enak banget ya. Apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif stainless steel yang tahun 2018, apalagi kereta New Generation ya. Menurut saya eksekutif New Generation dan kereta stainless steel generasi pertama mode malamnya masih lebih baik sih. Karena kebiasaan saya duduknya di kereta single seat ya teman-teman. Jadi ya kayak gini, masih terang. Ceritanya itu tadi ada teknisi yang lewat. Terus saya iseng-iseng tanya, Pak, apakah yang bagian ujung depan dan belakang bisa dibikin sedikit lebih redup? Terus kata teknisinya nggak bisa ya teman-teman, karena lampu ini tuh memang diset untuk terus menyala. Tapi beliau memberikan solusi, karena ada penumpang yang mengeluhkan hal serupa. Katanya gimana kalau ditempel kardus saja? Jadinya kayak gini. Walaupun tidak membuat redup, masih cukup terang, tapi setidaknya nggak begitu terang-terang banget sih. Udah mendingan lah. Jalur kereta api dari arah Solo menuju ke arah Berumbung itu salah satu jalur yang menurut saya penuh dengan sejarah ya, dikarenakan ada banyak sekali stasiun-stasiun dengan bangunan asli heritage seperti stasiun Gundih, stasiun Telawas, stasiun Kedung Jati, dan juga stasiun lainnya. Namun sayang sekali karena kereta api Brawijaya ini perjalanan malam jadi nggak bisa lihat apapun, padahal nanti itu banyak juga momen persilangan di jalur ini. Ditambah lagi teman-teman, apabila saya lewat jalur Solo menuju ke arah Berumbung, jalur tengah sini, rasanya excited banget karena salah satu jalur yang menyimpan banyak sejarah dunia perkereta apian.
Sekarang jam 21:47 ya. Kereta api Brawijaya sudah tiba di stasiun Karangsono. Nah, ini nih stasiunnya. Memang stasiun kecil, teman-teman, tidak ada perjalanan kereta api yang berhenti untuk naik turun penumpang. Di sini kereta api berhenti hanya untuk tunggu bersilang saja. Nah, kereta api Brawijaya yang saya naiki akan tunggu bersilang dengan sesama Brawijaya dari arah berlawanan, yaitu dari arah Jakarta menuju ke Malang. PPK yang bertugas sudah terlihat ya, dan sorot lampu dari kereta api Brawijaya juga udah kelihatan, teman-teman. Nah, ini untuk kereta makan dari kereta api Brawijaya. Jadi ada ruang operator. Di sini juga ada fasilitas musola ya, teman-teman. Nah, musolanya ada di sini, bisa digunakan satu orang dalam satu waktu. Terus ada juga sendal untuk ngambil wudhu. Di sini ada mini pantry dan juga ada beberapa meja. Jika untuk mejanya udah lumayan banyak ya. Ada meja yang berhadap-hadapan dan juga ini kereta makan yang satu seri di tahun 2016. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan ya, yaitu bakso enak. Seperti biasa perjalanan malam di kereta dingin, makan yang berkuah itu udah pasti the best sih. Nah, untuk isiannya kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Jadi persis isiannya seperti yang ada di foto, ada 3 bakso dan juga ada 1 tahu. Terus sebagai pelengkap ada saus tomat, kecap, dan juga ada sambal. Harganya 28.000 ditambah ada fruity, ini harganya 11.000. Sekarang saya mau makan malam dulu. Sebenarnya tadi udah makan nasi sih sore-sore waktu di Blitar ya, bekal dari luar. Jadi sekarang cuma review kereta makan, sekaligus juga buat ngemil malam. Udah agak lapar dikit, cuman buat ganjel ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Makan bakso malam-malam ketika AC kereta api dingin itu cocok banget. Wow, mantep. Baksonya bakso kecil-kecil, bakso urat. Untuk ukuran bakso di kereta ini enak sih. Terus ada juga tahu ya, teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22:52. Kereta api Brawijaya baru saja tiba di stasiun Semarang Tawang, terlambat sekitar 3 menit ya. Jadwal pemberhentian di sini sampai dengan pukul 22:54 saja. Sekarang
Sudah kembali seperti seharusnya. Stasiun Semarang Tawang tanpa Bang Jateng ya teman-teman. Mungkin kontrak name ride-nya udah habis ya. Sekarang jam 22:56 ya. Berangkat lagi dari stasiun Semarang Tawang, lambat sekitar 2 menit. Nah, untuk Semarang Tawang ini pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi ya. Macam full eksekutif, kereta-kereta argo, berangkatnya dari stasiun ini teman-teman. Tapi kalau kelas ekonomi campuran ada di stasiun Semarang Poncol, macam kereta api Erlangga, lalu kereta api Matarmaja, dan lain-lain. Sekarang ini kereta api Brawijaya sudah berangkat lagi dari stasiun Semarang Tawang, dan rencananya lepas dari Semarang ini saya mau istirahat dulu teman-teman. Jadi kemungkinan juga bakal bangun lebih awal kayak gitu. Di kereta eksekutif 4 juga mayoritas penumpangnya udah pada istirahat. Jadi kita istirahat aja untuk menikmati perjalanan ya. Jadi sekarang ini keretanya udah berangkat dari stasiun Bekasi ya. Dan penumpang yang bablas menuju ke arah Jakarta Gambir masih rame banget. Sekarang juga udah nyala lagi ya lampu utamanya. Sekarang ini perjalanan kereta api Brawijaya yang saya naiki sudah tiba di stasiun Jatinegara ya. Dan selanjutnya adalah stasiun Gambir sebagai pemberhentian terakhir. Sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Brawijaya merupakan kereta api yang melayani perjalanan dari kota Malang menuju ke kota Jakarta PP. Untuk rute perjalanannya lewat ke arah Blitar, lalu ke arah Kertosono, Madiun, Solo Jebres, dari Solo Jebres berbelok menuju ke arah Gundih, Gundih menuju ke arah Semarang, dan bablas di jalur lintas utara sampai dengan ke kota Jakarta stasiun Gambir. Lalu untuk kereta api Brawijaya juga hanya terdapat satu kelas layanan saja, yaitu kereta kelas eksekutif. Terkadang di waktu tertentu seperti keberangkatan hari Jumat dari arah Gambir menuju Malang dan juga hari Minggu dari arah Malang menuju Gambir membawa kelas tambahan yaitu kereta wisata priority. Nah, untuk harga tiket dari kereta api Brawijaya di kelas eksekutif ini ada di kisaran Rp710.000 sampai dengan Rp870.000. Dan harga tiket itu bisa berbeda-beda tergantung kapan hari keberangkatan dan waktu pemesanan tiketnya. Lalu untuk perjalanan kereta Brawijaya di eksekutif 4 kali ini menurut saya pribadi overall untuk keretanya cukup nyaman, karena sejujurnya dari segi kursi saya lebih suka kereta New Image dibandingkan kereta New Generation sekalipun. Dari segi guncangan ya ini agak sedikit gemblodak sih, dan juga dari segi peredam suaranya cukup berisik, tidak sebagus kereta api stainless steel pada kereta api Gajayana. Namun untuk dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya ini cukup adem dari sejak berangkat Malang sampai dengan saat ini mau tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Overall untuk perjalanan kereta api Brawijaya ini yang paling recommended adalah dari jam keberangkatannya. Berangkat dari stasiun Malang itu sekitar jam 4 sore. Ya, waktunya di belakang kereta api Gajayana, dan tiba di kota Jakarta sih terutama untuk saya pribadi lebih enak dibandingkan Gajayana yang sampai stasiun Gambir itu nggak pagi-pagi banget, masih sekitaran jam 4 pagi gitu loh. Kalau Gajayana kan tiba di Gambirnya jam 3 pagi ya teman-teman. Tapi kalau kereta api Brawijaya ini lebih enak karena sampai Jakartanya jam 4. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Brawijaya kali ini. Sesaat lagi akan tiba di
kota Jakarta, Stasiun Gambir. Jadi saya mau siap-siap dulu. Nah, teman-teman ada dengarkan suara duk 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 duk. Ini bogi di kereta eksekutif 4, tepatnya berada di bawah kursi saya lah ya. Rodanya itu benjol teman-teman. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor yang mengakibatkan kereta eksekutif 4 kali ini gemblodak. Ditambah lagi saya sering banget menemukan penumpang yang keluar masuk itu tidak mau tutup pintu. Memang menyebalkan sekali ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Ada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station. Gambir Station. Sekarang udah sampai di stasiun Gambir ya. Tadi itu bubarannya cukup hektik karena banyak penumpang yang bisa dibilang orang tua semua ya. Terus banyak juga porter tadi. Jadi saya terakhir keluar. Tadi nyampe Gambir pukul 4.07. Tuh sekarang jam 4 lebih 11 menit ya teman-teman. Sekarang ini perjalanan kereta api Brawijaya, rangkaiannya ditarik menuju Depo Jakarta Kota untuk istirahat dan akan menjadi kereta api Brawijaya kembali nanti sore sekitaran jam 15.40-an lah. Terakhir sih jam 15.40 ya berangkat Gambir. Kalau GPK sekarang saya kurang begitu merhatiin. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih selama 12 jam perjalanan dari kota Malang, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, Stasiun Gambir. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Brawijaya Eksekutif kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.